"Kenapa, Leh? Kok ngos-ngosan gitu?" tanya ibu. Aku hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke kamar. Aku ingin bercerita, tapi ada gendis di sana. Aku tidak ingin membuatnya takut. Setelah tenang, aku baru mulai tersadar. Sisi tembok yang didatangi pocong itu, di sebaliknya adalah sudut yang ada di mimpiku, di mana di mimpiku aku menemukan jasad mengerikan itu di sana. Dan benar, mimpi itu muncul berkali-kali dalam tidurku. Suatu siang, aku menghampiri ibu di dapur. Ia tengah sibuk menyalakan kompor untuk memasak. Aku yang penasaran mencoba mencari-cari sesuatu di sudut yang ada di mimpiku. "Nyari apa, Leh?" tanya ibu. "Enggak, Bu, itu." Aku bingung menjawabnya. Tapi aku tetap harus mencari di tempat yang jarang kami utak-atik itu. Tak butuh waktu lama, aku menemukan lembaran pohon pisang yang di atasnya terdapat kembang sesajen, beberapa rempah bekas dibakar, dan segenggam pasir. Dari kondisinya, benda ini seperti masih belum terlalu lama. "Ibu masang sesajen di sini?" tanyaku. Mendengar ucapanku, ibu yang sedang sibuk segera meletakkan kayu bakarnya dan menoleh ke arahku. "Sesajen? Ibu gak pernah masang sesajen, Leh," balas ibu. "Coba lihat deh, Bu," ucapku. Ibu pun menghampiriku. Ia juga melihat kaget saat melihat ada sesajen di sana. Terlebih, wujudnya sudah tidak seperti sesajen yang digunakan untuk ziarah atau untuk ruatan. "Bukan ibu, Leh. Masa ada orang yang mau masuk ke rumah kita?" tanya ibu. Setelah memastikan tidak ada yang tahu tentang benda itu, aku pun mulai menceritakan mimpi-mimpiku pada ibu. Menurutnya, mungkin sebuah kebetulan aku menemukan sesaji itu di tempat yang sama dengan di mimpi. Walau begitu, kami berdua sepakat memperhatikan tempat itu untuk memantau siapa yang memasukkan benda itu di rumah kami. Suatu ketika, tak jauh dari hari kami menemukan sesajen itu, ada kabar tentang warga desa yang kesurupan. Kami tidak sempat melihatnya, tapi saat aku dan ibu menanyakan kejadian itu, warga setempat menatap kami dengan aneh. "Gak apa-apa, sudah ditangani kok sama Pak Sartiman," ucap warga tanpa menceritakan kepada kami lebih jauh. Kami merasa cukup aneh, tapi kami menganggap yang mereka lakukan adalah usaha untuk menutup aib orang yang kesurupan itu. Sampai suatu ketika, saat sedang berada di pasar, aku melihat seorang yang bertingkah cukup aneh. Ada seorang perempuan yang rambutnya berantakan. Ia hanya berdiri di tengah keramaian, sembari terus menatap kami dengan muka yang celemotan dengan tanah. Beberapa kali ia menunjuk-nunjuk ke arah kami, sembari tersenyum menyeringai dan mulutnya yang komat kamit. Awalnya aku tidak ingin menghiraukannya, tapi semakin lama suara itu semakin keras dan mengancam. Lungo seko omah kui, yen radang luwe, siap-siap tak pateni. Pergi dari rumah itu. Kalau tidak segera pergi, siap-siap aku bunuh, ucap orang itu. Perempuan itu mengulanginya berkali-kali hingga akhirnya orang-orang tahu bahwa perempuan itu kesurupan. Beberapa pria datang menghampirinya untuk memberi pertolongan, dan tukang ojek segera memanggil Pak Sartiman. Perempuan itu meronta-ronta
hingga 4 orang pria pun kesulitan membawanya ke pinggir. Aku dan ibu penasaran dengan ia yang terus mengawasi kami. "Lungo koe, lemah kui kudu pangonanmu. Pergi kamu, tanah itu bukan tempatmu," teriaknya lagi sampai kami mendekat. Ternyata benar, yang dimaksud orang itu adalah kami. Tapi aku heran, mengapa warga sekitar tidak heran dengan tingkah orang yang kesurupan itu. Setelah Pak Sartiman datang, ia pun segera menenangkan orang yang kesurupan itu dengan membacakan doa di samping telinganya.